Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada talqika wa ridha nafsika wa zinatarsika wa midada kalimatika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua. Kita kembali lagi di Sinau Pegon. Kali ini kita akan bahas pasal baru ataupun bab baru, masih dari kitab Tanqihul Qaul, yaitu Fadilatul Iman, yang artinya keutamaan ataupun fadilah dari iman. Baik, kita mulai saja untuk membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kaping 5 nerangake fadilah iman. Bab yang kelima ini menerangkan tentang fadilah iman. Dene iman miturut lughah utawa bahasa, yaiku oleh ambenerake ati marang barang kang wus kinaweruhan beneri. Dene iman miturut syara' yaiku ambenerake anane Gusti Allah Ta'ala kanthi ngaweruhi zat lan sifat-sifate, ya kanthi nindakake sekabehe perkara wajib lan ngedohi sekabehane larangan, kaya dene ngelakoni ngamal-ngamal sunah lan ngedohi maksiat. Artinya iman itu menurut lughah, menurut bahasa, yaitu membenarkan hati kepada sesuatu yang telah ia ketahui kebenarannya. Kemudian iman, pengertian iman menurut syara' yaitu membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui zat dan sifat-sifatnya, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya yang wajib, dan menjauhi semuanya apa yang dilarang oleh Allah, seperti menjalani amal-amal sunnah dan menjauhi kemaksiatan. Iman seperti itu. Iman uga bisa den arani kanthi din, syariat lan milah. Sebab din utawa agama iku kang nuduhake marang penggawe taat lan ngedohi sekabehane larangan sarta barang haram. Sebab kang kaya mangkono iku kalebu setengah sangka sifate wong kang iman. Iman juga bisa dikatakan ataupun istilahnya dengan ad-din, syariat ataupun milah. Sebab ad-din ataupun agama itu yang akan menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan taat dan menjauhi seluruhnya dari larangan serta
barang yang diharamkan atau sesuatu perbuatan yang diharamkan. Sebab yang seperti itulah termasuk setengah dari sifatnya orang yang mempunyai iman ataupun yang beriman. Islam iku kalebu jumlah iman. Sebab saben-saben wong kang iman mesti Islam. Lan wong Islam durung mesti iman. Krana Islam iku anduweni makna muriah. Keselamatan lan keyakinan utawa akidah. Mongko saben-saben wong kang iman mesti selamat lan anduweni kepinginan marang Allah Ta'ala. Lan saben-saben wong Islam ora mesti iman marang Allah. Sebab ana wong kang ngaku Islam mung krana kepengin selamat sangka pedang utawa peperangan. Islam itu termasuk jumlahnya iman. Sebab setiap orang yang beriman itu pasti Islam. Dan orang yang Islam itu belum mesti ataupun belum tentu dia itu beriman. Karena Islam itu sendiri mempunyai makna mur'ah, selamatan dan keyakinan ataupun yang disebut dengan akidah. Maka setiap orang yang beriman tentunya pasti selamat dan mempunyai keyakinan kepada Allah Ta'ala. Lan saben-saben dan setiap orang Islam tidak tentu, tidak mesti dia iman kepada Allah. Sebab ada orang yang mengaku Islam hanya karena ingin selamat dari pedang ataupun dari peperangan. Nah, kemudian dene iman iku sawijine sebutan kang ambutuhake konsekuensi utawa konsekuensi utawa tanggung jawab, yaiku kudu dan wujudake kanthi ucapan lan perilaku, amal soleh lan ketaatan marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dene kang aran Islam iku cukup kanthi maca kalimah syahadat. Jadi perlu dicermati antara iman dan Islam. Ati kang tumak ninah nglakoni salat lima waktu kaya mangkono Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani paring keterangan. Iman itu sesuatu sebutan yang membutuhkan konsekuensi ataupun tanggung jawab, yaitu harus diwujudkan dengan ucapan dan perilaku perbuatan ataupun amal soleh dan ketaatan kepada Allah Ta'ala maksudnya. Nah, kemudian yang disebut dengan Islam itu hanya cukup kanthi ataupun dengan membaca kalimat syahadat. Orang yang membaca syahadat itu ya Islam, tetapi belum tentu dia itu punya iman, karena hanya di lisan saja. Kemudian hati yang tumakninah, kemudian menjalani sholat 5 waktu, seperti halnya keterangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu keterangannya seperti itu. Nah, ini adalah hadis
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulin bil lisani wa amalun bil arkani. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis ngendika kang aran iman ya iku ngaweruhi kanthi ati, ngucapake kanthi lisan lan ngamalake kanthi anggota badan. Jadi artinya ini sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi, yang disebut dengan iman itu yaitu makrifat bil qalbi, artinya mengetahui dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisannya serta mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Itu yang dimaksud dengan iman, itu seperti itu. Jadi kalau hanya syahadat saja, mulutnya bersaksi asyhadu alla dan seterusnya, itu tanpa ada amal perbuatan dan keyakinan di hati, ya itu belum iman. Artinya ada 3 aspek: hati, kemudian lisan, dan perbuatan. Jadi segala amal itu didasarkan dari keimanan di hati. Ya, kalau tidak beriman ya ngapain beramal, ngapain berucap. Itu. Keterangan kang aran iman ya iku ngucapake lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kang den yakini ana ing sakjroning ati. Supaya iman iku bisa dadi sempurna, mula kudu den kanteni ngamal-ngamal kang soleh, sebab yen mung den ucapake kanthi lisan terkadang jiwane ora ngeyakini apa kang den ucapake. Walhasil ora ana manfaate. Kaya mangkono Imam Ghazali paring keterangan saking Ibnu Hajar. Keterangannya yang disebut dengan iman yaitu mengucapkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kemudian diyakini ada di dalam hati. Kemudian supaya iman itu bisa menjadi sempurna, maka harus disertai dengan amal-amal yang soleh. Sebab kalau hanya diucapkan dengan lisan saja, terkadang jiwanya tidak meyakini apa yang diucapkan tadi. Walhasil tidak ada manfaatnya. Jadi iman hanya di lisan itu tidak ada manfaatnya. Seperti halnya Imam Ghazali memberikan keterangan dari Ibnu Hajar. Jadi bentuk ataupun bukti bahwa kita ini beriman adalah ya, kita menjalankan amal soleh dan berlaku ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Itu bentuk iman. Gak bisa yang penting saya yakin, saya ditanya ya saya bersyahadat tapi tidak sholat, tidak berbuat amal soleh yang lain, ya itu nanti imannya itu, percayanya itu, yakinnya di hati, itu gak ada manfaatnya. Hadis kang kepisan iki dan riwayatake dening Ibnu Majah lan Tabrani saking Ali lan kalbu golongan hadis dhaif. Jadi hadis yang pertama tadi al-imanu ma'rifatu biqalbi dan seterusnya tadi itu diriwayatkan
oleh Ibnu Majah dan At-Tabarani saking Sayyidina Ali, dan termasuk golongan dari hadis yang dhaif ataupun lemah. Akan tetapi perlu kita pahami bersama terkait dengan amaliyah-amaliyah agar kita mempunyai semangat ataupun mempunyai motivasi menjalankan amaliyah. Jadi hadis-hadis dhaif itu bukan berarti terus dhaif tidak dipakai, itu enggak. Jadi ini menambahkan sedikit terkait dengan hadis dhaif yang banyak orang di luar sana itu terkadang, wah ini hadisnya dhaif, nggak boleh dipakai, misalnya seperti itu. Alasan hadis dhaif itu salah satu diantaranya karena apa? Salah satu perawi atau periwayat hadis tersebut pernah bohong. Nah, ini perlu dicermati, artinya perlu dicermati itu bisa dilihat kadar kebohongan orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi jangan salah, periwayat hadis itu orang-orang soleh, orang-orang yang terjaga, orang-orang yang kuat ingatannya. Kemudian ketika dilihat riwayatnya dia pernah melakukan kebohongan, itu kebohongan beliau-beliau itu bukan seperti kadarnya kebohongan kita-kita zaman sekarang. Artinya tingkat kesalehannya dikatakan bohong itu sangat jauh dengan kita. Makanya jangan menafikan atau meremehkan hadis yang dhaif. Itu begitu, hati-hati. Misalnya ada sebagian itu yang ceritanya ada salah seorang perawi, kemudian dia memanggil seekor binatang, nggak tahu ayam, kucing ataupun kuda, saya lupa. Hanya dipanggil saja, dikiranya akan diberi makan hewan itu tadi, tapi hanya dibiarkan. Itu sudah dianggap bohong. Nah kita sekarang itu bohongnya luar biasa, lebih kadarnya sangat lebih berat dari apa yang beliau-beliau lakukan, yang itu disebut atau dikatakan bahwasannya itu kebohongan. Jadi hati-hati, karena apapun yang diriwayatkan itu tetap memuat kebaikan meskipun dikatakan dhaif. Dan orang-orang seperti kita, seperti orang-orang awam, orang-orang umum itu tidak boleh langsung mengklaim hadis dhaif sahih dan seterusnya tanpa ada keterangan dari para ulama terdahulu. Itu hati-hati. Hati-hati. Karena apa? Kita tidak mempunyai ilmu terkait dengan ilmu hadis. Jadi hati-hati. Kalau nggak punya ilmu kok ngeklaim, menstatuskan, merendahkan, menafikan, bahkan itu perkara yang riskan. Riskannya ya kita bukan ahlinya, nggak boleh istilahnya menjudgment, memutuskan, kecuali memang itu keterangan dari para ulama-ulama terdahulu terkait dengan hadis dhaif seperti itu. Jadi mohon dicermati, meskipun ada keterangan hadis dhaif itu bukan berarti nggak boleh dipakai. Jadi rasa-rasanya itu kalau ada keterangan hadis dhaif itu seolah-olah haram. Itu nggak seperti itu. Ya contohnya begini aja. Kitab yang kita bahas ini adalah Tanqihul Qaul yang memuat hadis tersebut juga. Nah, ini tentunya diambil disyarah dari kitab Lubabul Hadis, termaktub di kitab Lubabul Hadis juga. Nah, pertanyaannya begini. Ketika seorang Syekh Jalaluddin Asyuti kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani
itu memuat hadis tersebut di dalam kitabnya, artinya beliau-beliau lebih tahu, lebih paham, lebih rosih dalam hal entahlah kemanfaatan hadis tersebut ataupun fadilah hadis tersebut, meskipun di situ ada keterangan doif ataupun lemah. Nah, itu kira-kira kita seperti ini itu lebih alim, lebih soleh ataupun lebih rosih, lebih rojih dari dua imam yang ini terkait dengan kitab yang kita bahas tadi. Nah, hati-hati ya. Kalau sekiranya lebih hebat, nah, enggak, tapi kita bukan siapa-siapa. Itu untuk pengertian mensikapi hadis dhaif. Jangan semau gue, kita ini masih bukan siapa-siapa. Artinya seorang syekh, seorang imam itu pun masih membuat hadis yang statusnya dhaif di dalam kitabnya, dan kita bukan siapa-siapa. Kalau kita lebih soleh, apa kita lebih soleh? Tidak, kita lebih alim, tidak. Itu sebagai pengertian saja untuk difahami. Jadi kalau istilah Jawanya rasah kemaki, rasah keminter, rasah sokan. Kita belum siapa-siapa dan kita bukan siapa-siapa. Kita hanya bersandar kepada para guru-guru kita terdahulu. Begitu, ini tambahan saja. Sampai di selesai hadis pertama. Hadis berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, menambah ilmu untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.